Baik, kita ulangi ya. Pada sore ini kita akan belajar tentang materi pengantar metode penelitian komunikasi kualitatif ya. Di kelas ini akan diampu oleh saya dan juga ada nanti Mbak Laila. Nah, pada mata kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif ini, tadi sudah kita mulai diskusi kita ya. Kenapa saudara mahasiswa atau mahasiswa prodi ilmu komunikasi itu wajib mengambil mata kuliah ini? Termasuk mata kuliah yang kemarin di semester 3, yaitu mata kuliah metode penelitian komunikasi kuantitatif. Kenapa wajib? Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman Anda, ada dari Erlan, kemudian ada Nadine, ada juga Rizky. Nah, jawabannya benar semuanya. Tadi Rizky juga menjelaskan secara praktis, dengan mengambil mata kuliah ini nanti akan membantu Anda dalam menyelesaikan tugas akhir, yaitu tugas akhir skripsi ataupun karya ilmiah ataupun tugas-tugas TA lainnya. Benar ya, tadi apa yang disampaikan oleh teman Anda itu. Nah, sebenarnya kalau kita bahas semua mata kuliah yang ada ini, yang sudah disusun oleh program studi yang dalam bentuk kurikulum program sarjana ilmu komunikasi ini, itu semuanya saling terhubung. Jadi kalau kita lihat saudara mahasiswa, ya contohnya ya di semester 1, kenapa Anda mengambil mata kuliah, contohnya ada mata kuliah semester 1 apa? Mata kuliah yang sudah Anda ambil contohnya PIK ya, pengantar ilmu komunikasi. Atau ada juga mata kuliah di semester selanjutnya komunikasi massa, kemudian komunikasi interpersonal, komunikasi antarpribadi dan seterusnya. Ada materi-materi itu. Nah, di mata kuliah itu nanti akan terhubung, ya, akan membantu. Kami menyebutnya dengan capaian pembelajaran ya. Nah, capaian pembelajaran ini nanti akan membantu Anda untuk apa? Ya, yaitu untuk menyelesaikan secara praktis tadi adalah tugas akhir Anda. Artinya begini, kalau saudara-saudara sudah lulus mata kuliah PIK, kalau Anda sudah lulus mata kuliah komunikasi massa, itu sudah menjadi bekal bagi Anda dalam menyelesaikan bab satu, contohnya untuk skripsi. Nah, apa isi bab satu? Bab satu isinya tentu saja adalah apa latar belakang penelitian yang akan saudara lakukan, kemudian rumusannya masalah seperti apa, dan seterusnya. Nah, pada dasarnya Anda sudah bisa menyusun bab satu itu kalau Anda sudah lulus ya mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, kemudian mata kuliah komunikasi massa dan seterusnya atau mata kuliah dasar di dalam bidang ilmu komunikasi. Anda sudah lulus PIK? Sudah ya? Seharusnya sudah lulus. Sudah lulus komunikasi massa, seharusnya sudah lulus. Nah, kalau Anda sudah lulus mata kuliah itu, artinya saya berpikiran positif, Anda semua sudah bisa melakukan penelitian dengan atau Anda sudah bisa menyusun bab satu untuk proposal penelitian Anda. Nah, yang kedua, apa kira-kira isi skripsi itu yang kedua apa? Yang kedua, kalau bab satu itu tadi latar belakang dan seterusnya gitu ya. Kalau bab dua itu apa? Jihan, apa sih bab 2 itu untuk skripsi? Kalau setahu saya tuh ini sih Pak, rumusan masalah. Rumusan masalah itu masih di bab satu. Di bab Oh, 2 itu kajian teoritis, ada kajian teoritis ya. Ada juga yang menyebutnya dengan kajian kepustakaan, tinjauan kepustakaan. Nah, apa isi bab 2 itu? Bab 2 itu isinya adalah teori, kalau ada ya, dan teori ini kan tidak selalu wajib ada di dalam sebuah penelitian kualitatif. Apa selain teori ada konsep, ada model gitu. Nah, itu isi bab 2. Artinya apa? Artinya kalau saudara kemarin sudah lulus mata kuliah teori komunikasi, sudah lulus ASKA, sudah lulus teori komunikasi, sudah Pak. sudah. Nah, kalau Anda sudah lulus teori komunikasi, maka Anda seharusnya sudah bisa menyelesaikan bab 2. Gitu ya. Nah, kalau Anda sudah lulus mata kuliah teoritis,
Contohnya mata kuliah komunikasi massa, mata kuliah yang lain itu kan juga belajar teori ya. Contohnya belajar teori komunikasi massa, belajar teori komunikasi antar pribadi, komunikasi interpersonal dan lain-lain. Nah, artinya apa? Artinya saudara sudah bisa menyelesaikan bab 2. Jadi tadi bab satu apa mata kuliah pendukungnya yang menyelesaikan Anda untuk menyusun bab satu yaitu mata kuliah dasar, terutama pengantar ilmu komunikasi. Yang kedua, Anda belajar teori untuk menyelesaikan bab 2. Nah, bab 3, apa isi bab 3? Fajriyah Khairani. Apa isi bab 3? Setahu saya bab 3 tuh metode penelitian, betul. Nah, metode penelitian benar ya. Jadi secara kita di UPN menggunakan konsep metode penelitian. Tapi di beberapa kampus ada juga menyebutnya dengan metodologi ya, metodologi. Dan dua hal ini berbeda. Metodologi itu lebih besar secara payungnya, sementara metode itu lebih khusus pada tekniknya atau cara-cara bagaimana melakukan penelitian. Nah, bab 3 itu isinya apa? Isinya adalah metode penelitian. Nah, kalau tadi pertanyaan saya dari awal, mengapa kita belajar metode penelitian komunikasi secara praktis setidaknya akan membantu Anda untuk menyelesaikan bab 3 Anda itu. Gitu ya. Nah, kalau Anda mengambil kualitatif. Kalau Anda minat penelitian kuantitatif, ya Anda juga sudah mendapatkan bekal di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, kalau Anda sudah selesai bab satu, bab 2, bab 3, Anda sudah berhak untuk mengajukan apa yang disebut dengan seminar usulan proposal. Jadi harapan saya, mudah-mudahan ya, kalau Anda sudah menyelesaikan materi mata kuliah kita ini, mata kuliah MPK Kuali ini, Anda sudah bisa menyusun proposal penelitian bab satu sampai bab 3. Anda sudah boleh sidang usulan proposal nanti di semester 7. Itu ya, itu secara praktis. Yang kedua, saya juga ingin menjelaskan tadi menarik apa yang disampaikan oleh teman Anda. Tadi siapa yang kedua? Setelah Rizky ada Nadine ya? Ya, tadi ada Nadine yang mengatakan bahwa kalau kita belajar metode penelitian kualitatif, ya, kita akan mengetahui bagaimana teknik-teknik atau cara-cara melakukan penelitian. Nah, inilah yang menjadi bahan ya, menjadi eh, alasan kenapa MPK ini menjadi wajib diambil oleh mahasiswa S1. Bukan hanya untuk tujuan praktis seperti tadi yang kita jelaskan dan juga dijawab oleh teman Anda yang pertama tadi, tapi juga ada alasan kedua, yaitu untuk apa mata kuliah ini? Yaitu untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan atau skill ya. Skill dalam melakukan riset-riset dalam bidang ilmu sosial atau bidang ilmu komunikasi. Nah, saudara mahasiswa, nanti ya eh, kita memang di prodi ilmu komunikasi profil lulusan kita itu ada tiga. Ya. Profil lulusan kita disederhanakan menjadi tiga. Yaitu contohnya menjadi praktisi PR atau kemudian menjadi analis media atau menjadi praktisi komunikasi. Nah, tapi selain itu sebenarnya lulusan ilmu komunikasi juga memiliki peluang kerja untuk bekerja dalam bidang riset. Nah, di perusahaan-perusahaan terkenal itu ada yang disebut dengan apa? R&D, Research dan Development. Nah, Research dan Development ini tentu saja harus orang-orang yang memiliki bekal keterampilan penelitian, riset. Nah, jadi kenapa Anda belajar metode penelitian kualitatif? Salah satunya adalah ya selain tujuan praktis untuk tugas-tugas kuliah Anda, ini juga bermanfaat nanti ketika Anda lulus kuliah. Nah, di dunia kerja, Anda akan bertemu dengan kepentingan-kepentingan riset atau penelitian atau membuat kajian. Maka anak-anak ilmu komunikasi seharusnya nanti juga punya keterampilan untuk melakukan riset-riset komunikasi. Ini
Siapa coba? Fabian, Hani. Fabian, Anda Iya, Pak. masih bergabung. Fabian, Anda sering nonton TV nggak? Masih nonton TV nggak? Jarang sih, Pak. Udah jarang. Tapi Iya, pernah nggak mendengar ada eh, apa namanya survei-survei kalau pemilu contohnya ya, survei iya. pemilihan calon presiden atau survei anggota DPR, survei gubernur pernah nggak? Pernah, Pak. Sering kan? Nah, Iya. survei-survei itu bekalnya tentu saja adalah orang-orang yang memahami ilmu apa metode penelitian. Jadi kalau nanti Anda punya kesempatan menjadi konsultan politik, kalau Anda lulus mata kuliah ini, itu Anda bisa melakukan penelitian itu dan bisa sampai tampil sebagai apa namanya, ada konsultan kah atau apalah dan lain-lain segala macam. Dan lapangannya sangat luas dalam bidang politik tadi, contohnya ya survei-survei politik, dalam bidang bisnis, survei-survei kepuasan pelanggan, dan juga survei-survei banyak hal ya, survei penelitian, kajian dan seterusnya. Apalagi kalau Anda terjun ke dunia akademik, menjadi guru, menjadi dosen, ataupun Anda menjadi peneliti di lembaga-lembaga penelitian, maka keterampilan atau skill dalam metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ini sangat dibutuhkan. Begitu ya, saya menjabarkan apa yang tadi dijelaskan oleh teman Anda Nadine ya, bahwa dengan memilih apa dengan mengikuti mata kuliah ini Anda akan belajar bagaimana teknik-teknik secara ini apa untuk melakukan penelitian. Dan kepentingan ini sangat urgent ya. Anda sangat dibutuhkan kalau Anda memiliki skill dalam bidang metode penelitian ini. Nah, kira-kira dari hal ini saya pikir akan semakin membuka wawasan Anda sebagai mahasiswa ilmu komunikasi bahwa kita tidak hanya akan jadi jurnalis gitu, atau kita tidak hanya akan jadi PR, humas, atau jadi praktisi komunikasi yang lain, tidak hanya sebatas itu. Anda juga bisa berperan mengambil minat, kalau Anda berminat dalam bidang riset ya, Anda menjadi peneliti, nah, dan seterusnya. Karena apa? Karena dasarnya Anda dibekali dengan mata kuliah MPK ini. Hmm. Yang ketiga tadi benar juga yang disampaikan oleh tadi siapa Erlan ya, oleh teman Anda ya, kalau secara kuantitatif Anda belajar angka-angka, kemudian dibekali juga dengan statistik ya. Nah, secara kualitatif nanti juga kita akan dibekali dengan metode penelitian kualitatif. Nah, ini secara umum. Nanti saya akan kasih kesempatan kepada Mbak Laila untuk menjelaskan apa pengantar nanti tentang ilmu penelitian komunikasi kualitatif ini. Tapi secara umum saya akan juga memberikan pengantar awal ya, kenapa Anda mengambil mata kuliah ini, kemudian apa urgensinya dan seterusnya. Nah, ini tadi yang kita bahas dari awal bahwa antara metodologi dan metode itu berbeda. Ya, metode metode itu ada di dalam metodologi sebenarnya. Jadi dia lebih spesifik ya, lebih sempit dibandingkan metodologi. Nah, metodologi itu sendiri itu mencakup prinsip-prinsip yang luas, ya. Dia memiliki kerangka pemikiran, kemudian cara pandang atau juga disebut dengan paradigm atau paradigma yang menjadi pedoman nanti bagi peneliti ya, dalam melaksanakan penelitiannya. Nah, jadi metodologi itu lebih luas dibandingkan metode. Sementara metode itu adalah bagian teknisnya di dalam metodologi. Dia lebih sempit dibandingkan metodologi. Metode itu secara sederhana dia adalah cara, ya, cara-cara melakukan penelitian. Atau di sini disebut dengan teknik, ya, teknik-teknik melakukan penelitian. Nah, secara apa konseptual, metodologi itu ilmu, dia nih. Jadi kalau Anda mendengar kata metodologi, apalagi yang akhiran-akhiran apa zoologi, biologi itu menunjukkan sebuah ilmu, menunjukkan ilmu.
Jadi metodologi itu adalah ilmu-ilmu ya tentang metode. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang cara-cara melakukan penelitian. Nah, dia berisi tentang apa? Nah, dia berisi tentang standar dan prinsip yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti. Nah, itu metodologi. Sementara yang lain juga mengartikan metodologi itu adalah apa? Nah, prinsip-prinsip suatu paradigma tertentu ya ke dalam bahasa penelitian. Itu proses menerjemahkannya itu. Nah, bagaimana dunia atau dijelaskan dan didekati atau dipelajari. Itu metodologi. Pengertian konsep-konsep nanti Anda bisa baca ya. Tidak hanya dari slide ini, Anda juga bisa banyak baca buku-buku. Contohnya ada Creswell, ada Denzin dan Lincoln dan seterusnya. Ada banyak-banyak buku yang menjadi buku wajib untuk mata kuliah penelitian komunikasi ini. Di Leeds, eh, koordinator mata kuliah Kak Feby sudah mengirimkan juga bahan-bahan yang bisa Anda baca ya. Silakan Anda download di Leeds, yaitu buku-buku untuk metode penelitian ini. Nah, seterusnya metode tadi sudah kita jelaskan, yaitu menjelaskan yang lebih sempit ya, cara-cara yang digunakan untuk melakukan penelitian. Mulai dari pengumpulan bukti-bukti empirik, kemudian wawancara, kemudian dengan cara wawancara tertulis, kemudian wawancara mendalam atau in-depth interview, diskusi, atau FGD ya, dan lain-lain. Atau juga bisa dengan telaah dokumen dan lain-lain segala macam. Nah, saudara, dalam penelitian, nah ini yang menjadi persoalan ya. Sudah ada banyak permasalahan oleh mahasiswa, sudah semester 12, sudah semester 10, masih belum menemukan ya, apa masalah penelitian. Ini banyak ya. Ada mahasiswa bimbingan ya, sudah lama, seharusnya mata kuliahnya sudah selesai, tapi skripsinya nggak jadi-jadi. Alasannya apa? Alasannya belum menemukan masalah penelitian. Nah, saudara mahasiswa, masalah penelitian itu adalah ya fenomena-fenomena sosial atau fenomena-fenomena komunikasi yang tidak imbang, yang tidak setara, yang dapat Anda saksikan dalam kehidupannya yang nyata. Jadi masalah penelitian itu bukan masalah Anda sebagai peneliti, tapi masalah-masalah umum ya, masalah-masalah sosial yang dialami oleh banyak orang. Kalau seperti tadi jawabannya, apa masalah penelitian Anda? Kenapa tidak bisa menyelesaikan penelitian karena belum ketemu, Pak, belum mood, belum segala macam. Nah, itu masalah Anda namanya, masalah penelitian, bukan masalah penelitian. Tapi masalah penelitian itu adalah kesenjangan antara fenomena, fenomena itu adalah sesuatu yang terjadi, nah, dengan idealitas atau perbedaan antara realitas dengan idealitas. Realitas itu apa? Fabian, realitas itu apa? Siapa lagi nih? Indah, Ayu. Realitas itu apa, Indah? Realitas itu adalah sesuatu yang terjadi. Realita kan. Hmm, realitas itu, setahu saya realitas itu kondisi atau keadaan yang benar-benar ada dan terjadi, Pak. Ya, realitas itu sudah terjadi. Nah, jadi apa yang terjadi itu, nah kalau dia berbeda dengan idealitas, idealitas itu apa yang seharusnya. Contohnya, seharusnya Anda lulus mata kuliah ini. Itu idealitas, idealnya. Seharusnya Anda dapat nilai A dalam mata kuliah ini. Itu idealnya. Tapi realitasnya yang mana? Realitasnya adalah apa yang Anda dapatkan, yang benar-benar Anda dapatkan. Contohnya nilai Anda B, nilai Anda C, atau Anda gagal di mata kuliah itu adalah realitas. Nah, kesenjangan antara realitas dan idealitas itulah yang disebut dengan masalah penelitian. Jadi penelitian itu Anda mulai dari masalah ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan ya, saya
jawabnya seperti ini saja. Dari mana ya Pak? Saya memulai penelitian saya. Nah, memulai penelitian itu adalah dari masalah yang terjadi tentu saja dalam lingkup ilmu Anda. Ilmu Anda apa? Yaitu ilmu komunikasi. Berarti masalah-masalah dalam komunikasi. Apa contohnya masalah-masalah dalam bidang ilmu komunikasi? Nadine, buka dulu mic-nya. Kalau terkait privacy gitu bisa nggak sih? Kayak idealnya kan privacy itu sekarang kayak gampang banget apa ya, mudah banget untuk diakses. Sedangkan em, idealnya tuh kan privacy ya harusnya disimpan baik-baik sama orang tersebut gitu. Ya, jadi intinya banyak ya, banyak Jadi gini, eh, aneh kalau anak-anak komunikasi tidak menemukan masalah komunikasi gitu. Karena masalah komunikasi ini banyak, banyak masalah komunikasi. Nah, makanya nanti Anda kalau belajar pengantar ilmu komunikasi kan sudah dibagi-bagi. Ada komunikasi antar pribadi. Masih ingat Talita, itu komunikasi antar pribadi membahas tentang apa? Membahas pola yang terjadi bagaimana komunikasi antar individu. Nah, kalau komunikasi kelompok, Talita, Kalau komunikasi kelompok itu lebih ke antar kelompok ataupun antar organisasi. antar kelompok atau dalam kelompok? Dalam kelompok, maksudnya. Nah, atau organisasi? Dalam kelompok dan dalam organisasi. Beda. Nah, kan ada komunikasi organisasi juga. Apa beda komunikasi organisasi dengan komunikasi kelompok? Kalau Coba ingat lagi PIK, pengantar ilmu komunikasi. mm, Komunikasi kelompok itu bedanya, yang membedakan dengan komunikasi organisasi apa? Dia hampir-hampir sama tuh, karena bicara tentang banyak orang gitu ya. Nah, tapi ada perbedaannya. Apa perbedaan antara komunikasi organisasi dan komunikasi kelompok? Oke, yang lain bisa bantu Talita. Adanya struktur Pak, kalau di organisasi itu ada struktur. Kalau kelompok itu Ya, nggak ada struktur. tadi siapa tuh yang jawab? Saya nggak lihat. Nadine. Iya. Nah, jadi dalam komunikasi organisasi itu ada struktur organisasi yang terlembaga. Maksudnya gini, strukturnya jelas, ada ketua, ada anggota gitu ya. Nah, itu nanti pembahasannya dalam komunikasi organisasi. Kalau komunikasi kelompok itu nggak ada ketua di dalamnya, yang jelas ya. Tidak ada struktur hierarkisnya. Nah, itu komunikasi kelompok. Apa contohnya? Kalau komunikasi organisasi, contohnya bagaimana komunikasi di Humas UPN contohnya. Itu kan komunikasi organisasi. Ada ketua humasnya, ada anggotanya. Nah, kalau kelompok contohnya apa? Dia cair ya. Anda geng motor contohnya. Nah, itu kan yang tidak terlembaga kan. Jadi Anda bikin acara langsung ngumpul itu kelompok. Tidak ada ketuanya ya. Beda nanti kalau dia sudah terlembaga gitu. Jadi itu perbedaan antara komunikasi kelompok dan komunikasi keluarga. Nah, di masing-masing itu komunikasi kelompok, komunikasi antar pribadi, komunikasi yang lain-lain itu banyak masalah yang bisa Anda gali. Contohnya Anda tertarik dengan komunikasi organisasi ya. Nah, atau Anda tertarik dengan komunikasi dengan media massa di Kompas contohnya. Itu sudah banyak persoalan-persoalan yang bisa Anda teliti. Jadi nggak ada alasan sebenarnya sesaudara itu tidak menemukan masalah dalam ranah komunikasi. Walaupun ya sudah ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu penelitian-penelitian yang dilakukan dalam ranah komunikasi, tapi tetap saja Anda yang datang belakangan masih bisa melakukan penelitian-penelitian. Karena komunikasi ini ilmunya dinamis, ilmunya terus berkembang, otomatis seharusnya penelitian-penelitiannya juga terus berkembang. Nah, dalam slide ini saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa penelitian dimulai dari apa? Dari adanya masalah. Kalau tidak ada masalah, ya nggak perlu Anda teliti. Ya. Nah, semakin jeli seorang peneliti, maka dia akan semakin bisa menemukan masalah itu.
Jadi semakin jeli seorang peneliti, dia akan semakin bisa menemukan masalahnya. Ini contohnya ya. Saya ada gambar. Nah, ini saya dapat dari dosen saya dulu waktu kuliah. Gambar ini. Saudara bisa lihat? Coba, siapa yang bisa menjelaskan apa masalah dalam gambar ini? Halo, siapa bisa menjelaskan apa masalah dalam gambar ini? Rasela, Rasela coba. Ada di papan tulis itu 8 tahun. Kemudian ada garis. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa tuh? Ada 7 anak. Nah, kira-kira menurut Anda apa masalah dalam gambar ini yang bisa menjadi contoh masalah penelitian, Rasela? Yang lain boleh bantu, boleh raisen saja yang mau berkomentar. Apa kira-kira masalah dalam gambar ini yang bisa apa kita tunjukkan untuk masalah penelitiannya? Oh, rusak. Oke, yang lain. Rahmat Afandi, silakan Rahmat. Apa masalahnya? Mungkin mungkin sesuai dengan keadaan kita juga di Indonesia, mungkin ini ada kaitannya dengan stunting mungkin, Pak. Oke. Ada kaitan dengan stunting ya, benar ya, Afandi, Rahman. Tapi coba jelaskan, kenapa stunting contohnya? Tadi udah benar Eh, dijawab oleh teman Anda, coba lebih jelas, dipertegas Rahman, Afandi. Sesuai dengan gambar kita bisa lihat di mana mereka eh, ketujuh anak ini sama-sama berusia 8 tahun, tetapi dari segi fisik mereka bisa kita lihat adanya perbedaan dari tinggi badan dan juga mungkin kondisi tubuh mereka mungkin itu. Ya, benar ya. Ya, ini gambar saya ambil dari slide waktu kuliah ya, kemudian saya wariskan kepada Anda. Dan ini menurut saya salah satu contoh ya bagaimana seorang peneliti melihat masalah penelitian itu. Mungkin di antara 28 mahasiswa ini tadi melihat nggak ada masalah ya. Cuman ada gambar biasa gitu. Tapi ada beberapa di antara Anda yang melihat ini bahwa ada mahasiswa, maaf, ada siswa-siswa mungkin di India, Bangladesh atau negara sejenis itulah ya dari lihat wajahnya. Nah, umurnya sama-sama 8 tahun. Tapi di antara umur yang 8 tahun itu ada anak yang pertumbuhannya tidak sesuai umurnya. Seharusnya umur 8 tahun itu sudah di garis itu tuh. Tapi semuanya tidak mencapai garis. Dan ada yang jauh untuk mencapai garis itu. Nah, ini yang disebut dengan masalah itu. Jadi di antara yang normal, ada yang tidak normal, itu masalah. Nah, ini contoh contoh bagus ya menurut saya bagaimana kita melihat masalah itu. Nah, penelitian itu tidak perlu luas. Jadi melihat masalah itu tidak perlu luas. Ibarat kata Anda memotret atau Anda sering kan memoto sesuatu sekarang, apalagi di zaman punya HP bagus segala macam yang sudah bisa kamera gitu kan. Nah, jadi mengambil topik itu, ayo lagi kuliah. Mengambil topik itu sama dengan memotret ini. Anda tidak perlu jauh memotret semuanya, tapi Anda bisa memotret sesuai dengan kebutuhan Anda saja. Kalau Anda butuh gambar gunung, Anda boleh Anda memotret gunung itu. Nah, itu yang Anda butuhkan. Atau Anda lebih spesifik contohnya, Anda ingin memotret tentang bagaimana orang menanam pohon gitu. Nah, tangannya spesifik gitu. Nah, penelitian kira-kira seperti ini. Jadi penelitian itu tidak harus luas. Nah, penelitian itu boleh sesuai dengan kebutuhan Anda saja. Luas
secara umum penelitian-penelitian makro boleh apa tidak? Boleh gitu. Contohnya ini nih gambarnya. Anda ingin memotret gunung yang luas gitu ya. Nah, itu sesuatu yang makro. Atau Anda juga boleh memotret yang mikro. Ya, mikro itu contohnya lebih sempit gitu. Hanya orang menanam pohon dan seterusnya. Nah, kira-kira nanti dalam menemukan masalah penelitian seperti itu. Nah, dalam masalah penelitian itu kalau kita rumuskan ya, ada masalah-masalah sosial di dalamnya, kemudian ada masalah fisik, ada masalah perilaku. Nah, kemudian juga ada masalah fisik, masalah perilaku itu bisa Anda lihat dari masalah pembuat kebijakannya, organisasi sosialnya, dan seterusnya. Jadi, masalahnya itu bisa kita rumuskan menjadi atau kita rinci menjadi berbagai masalah-masalah dalam penelitian. Nah, saudara, ini penting nanti ya untuk memulai melangkah dalam merumuskan penelitian. Nah, ini contoh ya, contoh-contoh masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita di dunia sekarang. Yang di PBB itu dikenal dengan SDGs ini. Apa masalahnya? Yang menjadi masalah umat manusia di dunia sekarang, kemiskinan. Maka usaha yang dilakukan apa? Kita berusaha untuk menghilangkan atau menghapuskan kemiskinan di seluruh dunia. Jadi ini 17 masalah yang ada ini bisa menjadi pedoman Anda untuk merumuskan masalah-masalah atau mencari masalah-masalah dalam penelitian Anda. Tentang kemiskinan, ada nggak hubungannya dengan komunikasi? Aska Emilia Putri. Ada nggak hubungan kemiskinan dengan komunikasi? Ada. Ya, jadi kemiskinan itu bukan hanya masalah orang ekonomi, tapi juga menjadi masalah kita orang komunikasi. Contohnya apa? Contohnya bagaimana televisi itu mencitrakan kemiskinan di. Jadi Anda nanti bisa meneliti ya bagaimana TV itu mencitrakan kemiskinan di televisi. Apa sih yang miskin? Coba menurut pengertian saudara-saudara apa arti miskin itu? Beda-beda kan? Kemarin rame di media sosial tentang tolak ukur kemiskinan. Apa arti miskin gitu. Nah, dan memang menurut BPS, Badan Pusat Statistik ya, dan menurut kementerian contohnya kadang-kadang beda tolak ukurnya. Hmm. Contohnya dari sisi penghasilan. Berapa penghasilan yang disebut miskin? Ada yang mengatakan 30.000 per hari untuk berkeluarga. Jadi kalau penghasilannya hanya 30.000, sementara dia berkeluarga itu miskin. Nah, kalau begitu bisa nanti Anda tentukan dalam bidang komunikasi. Ya, di media bagaimana televisi atau mencitrakan kemiskinan atau sinetron-sinetron, bagaimana sinetron menggambarkan orang miskin. Nah, dalam penelitian-penelitian yang sudah banyak dilakukan contohnya representasi. Nah, itu melihat itu. Yang kedua apalagi contohnya? Kelaparan. Kelaparan menjadi masalah nggak? Masalah. Nah, dalam bidang ilmu komunikasi menjadi masalah juga nggak? Masalah. Jadi dulu kalau Anda ngambil mata kuliah fotografi, sudah ngambil mata kuliah fotografi? Sudah ya? Pernah Sudah, nggak Pak. Anda melihat foto pemenang penghargaan internasional, bagaimana anak Afrika kalau nggak salah di Afrika itu yang eh, yang difoto sedang mengais makan gitu, kemudian di atasnya ada elang gitu. Itu kemudian mendapat penghargaan. Nah, apa yang dia sampaikan di situ? Bahwa di belahan dunia ini ada anak kurus gitu ya, yang cari makan aja susah, cari minum aja susah.
Nah, coba Anda bandingkan dengan kehidupan-kehidupan di kota-kota metropolis contohnya. Anda datang ke rumah makan atau apa gitu, ke layanan cepat saji dan segala macam. Bagaimana orang dengan gampangnya membuang makanan dan seterusnya. Sementara di belahan dunia lain, atau mungkin tidak jauh dari tempat tinggal Anda mungkin ya, beberapa kilometer saja atau beberapa ini saja ada orang-orang yang untuk cari makan saja susah. Nah, makanya ini menjadi perhatian dunia terkait dengan kelaparan ini. Ada banyak 17 ya, termasuk di dalamnya tentang gender, tentang sanitasi, kemudian juga tentang climate action dan seterusnya ya, ada banyak. Kemudian kota berkelanjutan dan seterusnya. Nah, ini masalah-masalah dari mana Anda bisa menemukan masalah-masalah itu, salah satunya adalah dari sini. Nah, dalam penelitian ini ada masalah utama, ada masalah-masalah non perilaku dan ada masalah perilaku. Coba menurut Anda, kemacetan di Jakarta itu disebabkan adalah oleh masalah-masalah perilaku atau masalah non perilaku. Kalau masalah perilaku itu contohnya macet itu terjadi karena orang nggak sabaran antri contohnya. Ya, Anda lihat beberapa jalan. Kalau Anda pengguna jalan, pengguna kendaraan bermotor, pasti Anda paham itu. Kendaraan bermotor nggak sabaran, kemudian ngambil jalan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya stuck dari sana karena mereka juga ini. Itu masalah perilaku. Masalah non perilakunya apa? Masalah non perilakunya ya pertumbuhan kendaraan bermotor lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lebar jalan contohnya atau pertumbuhan panjang jalan. Itu masalah non perilaku. Nah, ini nanti yang Anda harus bedakan. Mana masalah-masalah komunikasi yang bersumber dari masalah perilaku dan mana masalah-masalah komunikasi yang bersumber dari non perilaku. Nah, sekarang coba kita diskusikan ya. Menurut Anda fake news atau berita palsu itu masalahnya masalah perilaku atau non perilaku? Azaria Pratista. Ya, Coba. Pak. Menurut Anda, masalah Hmm. fake news atau disinformasi, misinformasi itu masalah perilaku atau non perilaku? Kalau menurut saya itu masalah perilaku sih Pak, karena kan fake news itu kan dibuat itu oleh seseorang gitu kan. Jadi kalau seseorang itu membuat fake news berarti memang ada masalah dari perilakunya dia dan mungkin dia tidak meng-cross check secara keseluruhan tentang kebenarannya itu. Baik. Nah, jadi Anda bisa melihat itu sebagai masalah perilaku ya, Azaria dan yang lain. Tapi Anda juga bisa melihat itu sebagai masalah-masalah non perilaku. Nah, makanya dalam fake news, disinformasi dan malinformasi itu masuknya dalam information disorder atau kekacauan informasi. Itu payung besarnya. Nah, kekacauan informasi itu terjadi ada yang disebut dengan misinformasi, ada yang disinformasi, ada yang malinformasi. Disinformasi itu adalah informasi yang salah yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu, apakah tujuan bisnis, tujuan politis dan lain-lain. Nah, itu disinformasi. Kalau seperti itu, tadi benar kata Azaria itu masalah perilaku orang. Nah, tapi perilaku juga berhubungan dengan masalah non perilaku. Apa contohnya? Karena bila barangkali kita belum memiliki regulasi atau aturan yang jelas terkait dengan orang-orang yang sengaja membuat disinformasi itu gitu. Nah, jadi nanti tergantung Anda bagaimana memisahkan antara masalah pribadi, masalah-masalah perilaku dan non perilaku ini. Nah, semakin tajam analisis Anda memastikan masalah-masalah ini, maka semakin kuat nanti proposal penelitian Anda. Kita sekilas dulu karena ini adalah mata kuliah pengantar ya. Kita sekilas dulu. Ini tadi sudah, ini sudah, ini sudah ya. Nah, ini sudah. Oke, selesai. Ini untuk pengantar awal ya. Baik, saudara, itu pengantar perkuliahan kita. Eh, Sebelum kita diskusi, Mbak Laila,
Sebentar, saya stop dulu.